Namaku Bang Bagus Maulana, umurku 17 tahun. Aku akan menceritakan sejarah pribadi perjalananku yang gagal untuk menjadi seorang atlet taekwondo. Aku adalah seorang anak laki-laki yang lahir di Bandung 8 Oktober 2004. Aku dilahirkan di dalam keluarga sederhana tapi berkecukupan. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Waktu aku masih kecil di usia 3 tahun, ayahku bekerja di Bangka Belitung menjadi buruh pantai. Waktu demi waktu aku memasuki TK di Nurul Hikmah. Aku selalu giat belajar agar aku menjadi pintar. Waktu aku pulang ke rumah, aku menonton TV dan di TV itu ada demo atau pertunjukan taekwondo. Aku sedikit tertarik untuk mengikuti kelas taekwondo. Namun, orang tuaku belum mengizinkanku untuk mengikuti taekwondo. Waktu aku lulus dari TK, aku diadain acara manasik dan berenang. Waktu itu aku masih kecil dan pendek, tapi aku berenang ke tempat yang dalam dan pada akhirnya aku tenggelam. Ya, bisa dibilang cukup konyol juga aku pada waktu itu. Dan setelah aku lulus, aku memasuki SD. Aku sekolah di SD Neglasari. Waktu demi waktu, aku pun kelas 3. Waktu aku sedang bermain sehabis pulang sekolah, tiba-tiba nenek menyuruhku untuk membangunkan keponakanku di rumah nenek. Lalu aku pun menghampirinya dengan berlari-lari sehingga hal yang tidak terduga pun terjadi. Dengan kecerobohanku sendiri, aku menabrak abang penjual bakso sehingga kepalaku terbentur ke kaca sampai kaca pecah. Dan disitulah aku mendapatkan bekas luka di dahi. Waktu kelas 3 pun aku mengikuti taekwondo karena diajak bibiku. Waktu itu cuman ya baru saja latihan 1 kali, aku tidak bisa mengikuti lagi karena aku tidak mempunyai uang dan aku juga masih terlalu kecil. Tapi di saat aku naik ke kelas 5, aku sering dibully oleh teman-teman sekelasku. Dan itulah awal aku ingin menjadi seorang atlet taekwondo. Aku pun mengikuti lagi kelas taekwondo. Aku selalu mengikuti ujian taekwondo dan pastinya aku selalu lulus. Selepas itu, aku selalu ingin mengikuti kejuaraan taekwondo. Cuman, aku tidak mempunyai uang. Walaupun aku gak bisa ikut kejuaraan, tapi aku selalu bersemangat untuk terus mengikuti taekwondo. Dan di saat aku masuk SMP, aku berhenti di kelas 7. Karena dulu aku sekolah masuk bagian siang dan tidak ada waktu. Namun, waktu aku kelas 8 SMP, aku pun mengikutinya lagi. Tetapi pada waktu itu baju taekwondo aku pun udah kekecilan dan aku pun inisiatif meminjam baju taekwondo kepada bibiku. Aku ingin berusaha agar mengikuti kejuaraan. Akhirnya aku nabung buat uang kejuaraan ke guruku dan mengikuti arisan. Pada awalnya aku mengikuti arisan buat beli HP baru, tapi HP harganya terlalu mahal. Jadi aku pun gak jadi membeli HP dan uangnya aku daftarin buat ikut kejuaraan. Akhirnya aku pun bisa mengikuti kejuaraan. Aku bersikeras berlatih agar bisa menang. Hari kejuaraan pun tiba. Dengan usahaku, aku memasuki semifinal di kejuaraan. Namun, dalam pertandingan semifinal, aku cedera. Aku mendapatkan cedera di bagian tangan dan bermasalah. Tapi di sisi lain saya menang dan lolos ke babak final. Babak final pun dimulai. Aku memulai babak final dengan keadaan tangan cedera. Dan ketika lawan mengetahui cedera itu, dia pun terus-terusan menyerang bagian titik fatal pada tanganku. Dan akhirnya aku pun kalah. Tapi aku gak menyesal. Karena aku menduduki juara kedua se-Jawa Barat di Under 45. Waktu dari 2019 ada COVID-19 dan aku pun harus berhenti berlatih karena keadaan mendesak. Waktu aku SMA, keadaan semakin membaik dari COVID.
Aku inisiatif ingin mengikuti lagi taekwondo. Cuman baju taekwondoku sudah diambil lagi oleh bibiku. Jadi aku berinisiatif untuk membelinya lagi agar aku mempunyai baju taekwondo lagi dan bisa berlatih dengan semangat. Namun baju taekwondo terlalu mahal, dan di sisi lain juga aku sudah jarang dikasih uang sama orang tua, dan aku pun usaha sendiri berjualan pulsa. Namun berarti aku untuk berjualan pulsa tidaklah cukup untuk mengumpulkan dan membeli baju taekwondo. Batikku cuman cukup untuk jajanku sehari-hari. Jadi pada waktu itu aku bingung aku harus gimana. Dan pada saat itu juga setiap latihan harus membayar uang kas senilai 10.000. Namun aku tidak sanggup membayarnya karena aku sehari dibekali cuman 2.000, cuman cukup buat parkir. Jadi untuk sekarang aku belum tahu lagi apakah aku bakalan meneruskan lagi atau sudah cukup berhenti sampai di sini. Itulah cerita sejarah pribadi saya yang bersikeras untuk menjadi seorang atlet taekwondo namun gagal. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.